Bab 295, Gerakan Manusia Batu. Gunung emas raksasa mengalir ke kedalaman laut yang luas. Cahaya keemasan yang menyilaukan menembus lautan, menggulung ombak besar, dan hampir menghilang dalam sekejap mata. Langit dan bumi berguncang, guntur bergemuruh, dan tsunami yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di lautan biru yang luas. Ombak bergulung langsung ke langit. Awan di langit berhamburan oleh ombak, dan ada cahaya air di mana-mana. Jiwa naga leluhur melesat ke lautan luas dengan momentum yang mengguncang bumi dan tak terbayangkan. Banyak sekali kultivator dan praktisi luar negeri yang berlomba-lomba untuk terbang menuju jantung lautan biru, menyeberangi satu demi satu gelombang yang menakutkan. Semua orang mempertaruhkan nyawa mereka, ingin mendapatkan bagian dari makanan lezat dalam pesta ini. Xiao Chen dan Qing Qing tidak bergerak. Mereka hanya tinggal di dekat monumen surgawi dan tidak ikut campur. Baik kultivator maupun praktisi independen di luar negeri memiliki organisasi yang kuat, dan perang super dapat terjadi kapan saja. Kekuatan individu seperti mereka berdua yang tidak memiliki sekte tampaknya terisolasi dan lemah. Suasana tenang di dekat tugu surgawi, tetapi di kejauhan ombak besar bergulung-gulung hingga ke langit biru, bergerak anggun di antara langit dan bumi, disertai gemuruh guntur dan kilat yang menembus langit dan bumi, membentuk kontras tajam di antara keduanya. Tempat ini tampak seperti pelabuhan yang damai, sementara dari luar tampak seperti lautan luas telah runtuh dan menimbulkan kerusuhan. Xiao Chen dengan tajam memperhatikan bahwa 4 karakter, Yongzhen Huang He, di bagian depan monumen perlahan menghilang, dan akhirnya 2 karakter, Huang He, terhapus sepenuhnya, hanya menyisakan karakter kabur, Yongzhen. Sungai Kuning tidak lagi ditekan, tetapi mengapa kata-kata Yongzhen tidak menghilang? Mungkinkah monumen surgawi masih menekan sesuatu? Xiao Chen menunjukkan ekspresi aneh. Qing Qing tersenyum tipis, dengan 2 lesung pipit yang manis di pipinya, dan berkata, akhir-akhir ini, aku sering mendengar orang membicarakan tentang segel Kyushu. Mungkinkah monumen surgawi juga menekan tanah ini? Kalimat ini mencerahkannya. Xiao Chen tiba-tiba teringat pada banyaknya batu nisan yang dilihatnya di kota mati di Pulau Naga. Kala itu, monumen surgawi yang selamanya menekan Sungai Kuning, di bumi pernah menampakkan diri sebagai hantu di kota orang mati. Polanya sangat istimewa. Di langit yang tinggi, ada awan gelap, hujan lebat, dan petir besar yang menyambar kehampaan. Di atas bumi, gunung-gunung runtuh, tanah retak, magma melonjak, dan seluruh bumi berguncang hebat. Di lautan, tsunami terjadi silih berganti, ombak menghantam pantai, dan gelombang besar bergulung-gulung, seakan-akan menyapu seluruh dunia. Pada saat ini, lautan luas tampaknya runtuh, dan Sungai Kuning yang mengalir deras di seberang Kyushu tampaknya menjadi hidup, ingin segera membubung ke langit. Meskipun jiwa naga telah menerjang lautan, tubuh naga leluhur tidak tenang. Tampaknya ingin menghancurkan dunia dan menerjang dunia lain. Seluruh wilayah Kyushu mulai bergetar sedikit, dan semua makhluk hidup panik, merasakan bahwa akhir dunia akan segera datang. Tetapi pada saat ini, sinar cahaya besar tiba-tiba keluar dari berbagai tempat di Kyushu, menutupi Sungai Kuning yang hendak terbang ke langit. Sinar cahaya yang besar itu setebal gunung dan berwarna-warni. Mereka menyerbu dari seluruh Kyushu dan mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama. Dalam sekejap, mereka menghentikan derasnya Sungai Kuning yang ingin melompat ke langit. Kemudian cahayanya menjadi lebih lembut, dan Sungai Kuning yang mengalir deras di langit tampak tenang perlahan, dan akhirnya perlahan turun ke bumi. Di tengah suara yang mengguncang bumi, Sungai Kuning kembali ke jalur air di bumi. Semua lampu warna-warni menghilang, dan Kyushu perlahan kembali damai, seolah tidak terjadi apa-apa.
Ketakutan di hati orang-orang di Jeoshu berangsur-angsur memudar, dan terasa seperti mimpi. Pada saat ini, Laut Cina Timur yang luas menjadi semakin ganas, seolah-olah akan membanjiri langit. Banyak pembudidaya telah terkubur di dasar laut dalam angin dan ombak yang mengamuk. Pada saat ini, monumen surgawi tiba-tiba berguncang, lalu tiba-tiba membubung ke angkasa, melesat menuju kehampaan tak berujung. Lautan yang luas itu bergelombang dengan ombak yang mengamuk. Prasasti kuno, yang awalnya berdiri di antara langit dan bumi dan dimasukkan ke Laut Cina Timur yang tak terbatas, lebih megah daripada gunung raksasa. Pada saat ini, ia melaju-maju dengan momentum yang sangat mencengangkan. Miliaran petir menyambar langit, dan kilat berwarna merah darah menerangi Laut Cina Timur. Xiao Chen merasa tersesat saat melihat prasasti surgawi terbang menjauh. Dia berbalik dan berkata kepada Qing Qing, "Tunggu aku di sini." Kemudian, dia mengejar Yun Xiao dengan kecepatan 8 fase dan mengikuti prasasti surgawi, ingin lihat seperti apa keadaannya. Kemana kota itu akan dipindahkan? Menerobos awan dan kabut, prasasti surgawi terbang menuju langit di atas Kyushu, dan fluktuasi energinya seluas lautan. Tetapi pada saat ini, monumen surgawi itu tiba-tiba lenyap tanpa suara di langit di atas Kyushu. Hal ini membuat Xiao Chen bingung. Dia mencari di langit yang luas selama setengah jam tetapi tidak menemukan apapun. Fluktuasi monumen surgawi. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan fluktuasi monumen surgawi lagi, seolah-olah seluruh dunia beriak dengan kekuatan yang dikenalnya, kekuatan yang berasal darinya. Mungkinkah monumen surgawi telah berubah menjadi ketiadaan, dan menyatu dengan alam semesta? Mungkinkah itu terkait dengan segel 9 provinsi? Xiao Chen tidak ingin menyerah. Dia menenangkan pikirannya dan mulai berlatih keterampilan yang mendalam. Perlahan-lahan, ia menyatu dengan dunia ini dan menyatu dengan kehampaan. Menjadi satu, menyatu dengan semua hal, sosok itu perlahan-lahan memudar, seolah menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat ini, dia akhirnya melihat monumen surgawi lagi, berdiri di langit di atas Jeoshu. Pada saat yang sama, dia juga melihat banyak reruntuhan dan tembok yang rusak, dan banyak gunung yang runtuh. Dia tidak tahu mengapa begitu banyak dari mereka muncul di langit di atas Jeoshu. Seolah-olah dunia yang rusak muncul, yang mengejutkan Xiao Chen. Akan tetapi, saat pikirannya tergerak, semua itu lenyap lagi, dan hanya monumen langit besar yang nyaris tak dapat ditangkapnya. Benarkah di atas Kyushu terdapat hamparan reruntuhan yang luas? Tetapi tidak peduli seberapa keras Xiao Chen berusaha, dia tidak bisa lagi melihat dunia yang rusak. Dia berhenti memaksakan diri dan menenangkan pikirannya, membiarkan kekuatan dalam tubuhnya menyatu dengan fluktuasi monumen, merasakan semuanya dengan tenang. Menyatu dengan kehampaan, menyatu dengan langit dan bumi. Begitulah kondisi Xiao Chen saat ini. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit fluktuasi di tubuhnya. Manusia batu yang patah itu duduk bersila di dalam tubuhnya yang selama ini sangat diam, tetapi pada saat ini ia bergerak. Lengan kirinya yang utuh diangkat dan diarahkan ke depan, menunjuk ke lempengan batu besar itu. Cahaya yang menyilaukan melesat keluar dari lempengan batu dan melesat dalam sekejap. Dalam 1/4 jam berikutnya, Xiao Chen menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah gambar pada lempengan batu itu tercetak di tubuh manusia batu itu. Seolah-olah ada sebuah prasasti batu yang terukir di tubuh manusia batu itu, dan prasasti itu dapat digerakkan, dan pola pada prasasti batu itu mengalir perlahan di tubuh manusia batu itu. Menatap monumen langit raksasa di hadapannya, lalu menilik ke dalam tubuh manusia batu itu, Xiao Chen merasa heran dan tak tahu mengapa ini bisa terjadi.
Xiao Chen kembali ke Laut Cina Timur dengan keraguan. Laut masih bergelombang dengan ombak, dan banyak sekali pembudidaya bergegas ke kedalaman lautan luas untuk memperjuangkan jiwa naga leluhur. Dalam perjalanan pulang, Xiao Chen bertemu dengan Peri Qingyun dan yang lainnya. Chen Fang aman di bawah pengawasan mereka. Orang-orang ini tidak mau mengambil risiko, jadi mereka tetap di belakang dan mengikuti dengan perlahan. Xiao Chen tidak ikut bergabung dengan mereka, tetapi langsung bergabung dengan Qingqing, lalu bergegas ke dasar laut. Keduanya sangat penasaran dan tidak ingin melewatkan acara besar seperti itu. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan roh naga leluhur. Betapa dahsyatnya badai yang ditimbulkannya. Qingqing sangat terkejut dengan kecepatan 8 fase Xiao Chen. Kultivasinya sendiri jauh lebih tinggi daripada Xiao Chen, tetapi kecepatannya lebih rendah. Keduanya berbicara sambil terbang. Ketika meninggalkan alam Changsheng, Xiao Chen memiliki banyak pertanyaan, dan sekarang dia akhirnya mengetahui beberapa jawabannya. Ketika Senong bertarung melawan para leluhur setengah dari dunia lain, kelompok pertama para leluhur setengah yang datang untuk membantu semuanya tewas dalam pertempuran. Dewa leluhur Senong menggunakan kekuatan sihirnya yang sangat besar, tetapi pada akhirnya ia hanya menyelamatkan Qiou, Sun Wu, Lao Zi, Kaisar Xuanyuan, Buddha, dan Zhuangzhou. Beberapa leluhur setengah menghilang sepenuhnya. Dan Yuanxi, Zunti, Kaisar Suci Harimau Putih, Tongtian, Dewa Suci Matahari, Naga Tuanan Huang dan yang lainnya menusuk Xiao Chen dengan 24 pedang perang untuk menghalangi dewa leluhur dari dunia lain. Kelompok kedua semi-leluhur ini tidak menghadapi dewa leluhur berhadapan langsung. Tak seorang pun lolos, tak seorang pun menghilang. Xiao Chen sangat terkejut mengapa Qingqing mengetahui semua ini. Sebenarnya ada seorang leluhur setengah di Tanah Suci, yang merupakan leluhur dari lelaki tua kura-kura yang telah mengajarinya rahasia keabadian. Paman, lihat, Qingqing menunjuk ke depan dengan terkejut. Mereka bergerak sangat cepat dan telah mencapai garis depan. Mereka samar-samar dapat melihat miliaran cahaya keemasan meletus di kedalaman laut, seolah-olah jiwa naga leluhur telah hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru semua orang. Jutaan cahaya keemasan menyambar ke segala arah, jajaran gunung emas besar hancur, dan jiwa naga pun runtuh. Pada saat ini, semua orang menjadi gila dan mengejar cahaya emas yang berbeda-beda. Jiwa naga leluhur yang besar itu begitu kuat sehingga membuat mereka merasa waspada dan tidak berani bertindak gegabah. Namun, jiwa naga yang hancur ini berbeda. Di atas lautan luas dengan ombak yang bergelombang, para pembudidaya dan pembudidaya luar negeri terbang, dan pertempuran sengit pecah dari waktu ke waktu karena perebutan. Langit dipenuhi dengan harta karun ajaib yang terbang di seluruh langit, yang sangat indah dan mempesona. Dari waktu ke waktu saat itu, para petani tewas dalam pertempuran dan jatuh ke laut. Darah mengalir deras, dan pertempuran di langit sangat sengit. Hanya dalam waktu singkat, banyak korban telah jatuh. Arah di mana pertempuran paling brutal adalah selatan, karena sebuah bola emas yang menyilaukan mengambang di laut, dipenjara oleh banyak kultivator dan praktisi luar negeri. Ternyata itu adalah bola naga emas sebesar danau. Ini jelas merupakan harta karun langka yang diimpikan semua pembudidaya. Jika dapat disempurnakan menjadi senjata ajaib, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Para petani independen di luar negeri dan para petani itu terlibat pertikaian pada waktu itu. Tidak ada pihak yang mengalah dan keduanya ingin mengambil alih untuk diri mereka sendiri. Kita tidak perlu ikut campur dalam air berlumpur ini. Xiao Chen dan Qingqing melewati area bola naga dan mengejar jutaan cahaya keemasan yang tersebar. Hei, ada begitu banyak cahaya keemasan, tetapi tampaknya tidak ada yang tertangkap.
Situasi ini mengejutkan Qingqing. Dia berpikir sejenak, lalu menunjuk ke cahaya keemasan yang akan menyusul dan berkata, "Lihat, satu lagi cahaya keemasan datang." Tenggelam ke dasar laut. Keduanya menyelam dan bergegas ke lautan luas, dan menemukan bahwa cahaya keemasan telah tenggelam ke dunia bawah laut dan larut ke dalam bumi yang dalam. Xiao Chen dan Qingqing tidak punya pilihan selain terbang ke langit. Setelah mengamati dengan saksama, mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang menerima cahaya keemasan itu. Kekuatan jiwa naga yang kuat yang tersebar di mana-mana telah menghilang tanpa jejak. "Paman, apakah kamu memperhatikan? Semua cahaya keemasan tampaknya berkumpul di dekat urat-urat dewa dan pulau-pulau peri di luar negeri ini. Memang, saat ini, kita telah lama meninggalkan Jiushu dan memasuki wilayah para pembudidaya independen di luar negeri. Di sini, urat-urat dewa dan pulau-pulau peri tersebar di mana-mana. Dengan berkat Tuhan, ia memadatkan energi spiritual surga dan bumi yang tak berujung, dan bahkan jiwa naga yang hancur berkumpul di lautan luas ini." Qingqing menganalisis, "Saya pikir jiwa-jiwa naga ini akan bersatu kembali cepat atau lambat. Sekarang mereka tersebar di sini. Wilayah seberang laut ini pasti luar biasa." Xiao Chen merasa bahwa apa yang dikatakannya sangat masuk akal. Wilayah laut ini, yang bahkan lebih luas dari Kyushu, dipenuhi dengan pulau-pulau peri dan gunung-gunung suci yang tak terhitung jumlahnya. Energi spiritual di sana bahkan lebih kuat daripada alam Changsheng. Ini jelas bukan tempat biasa. Di kejauhan, teriakan pembunuhan menggetarkan langit. Perang besar akhirnya pecah. Banyak orang berebut bola naga, yang merupakan satu-satunya harta karun naga leluhur yang terperangkap. Mereka sedang memperebutkan mutiara naga leluhur, jadi mengapa kita tidak pergi ke gua mereka dan mencarinya sebentar? Qingqing terkekeh. Meskipun dia sangat cantik, dia tampak seperti iblis kecil yang sedang tersenyum. Hal ini membuat Xiao Chen merasa sedikit lucu. Ide ini benar-benar sesuai dengan idenya sendiri. Karena pangkalan bagi para kultivator yang memasuki dunia manusia didirikan di sini, mengapa tidak memanfaatkan kekacauan ini untuk melihatnya? Saat jiwa naga leluhur membusuk, lautan yang mengamuk berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara udara yang pecah, dan seseorang di langit yang jauh sedang mengendarai pedang terbang dan menyerbu ke arah mereka. "Peri kecilku, kita bertemu lagi." Seorang pemuda yang sangat tampan dengan pakaian ungu, setampan giok, anggun dan mulia, jelas merupakan tipe orang yang dapat membuat orang menonjol bahkan di tengah keramaian. Sosok yang luar biasa yang dapat dikenali semua orang dalam sekejap. Orang seperti ini disebut sebagai bintang yang sedang naik daun. Sekilas, Anda dapat melihat bahwa dia bukan orang biasa dan cepat atau lambat akan menjadi terkenal. Xiao Chen menyadari dengan jelas bahwa ini adalah rekan yang sangat berbahaya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan hal seperti itu sejak kembali ke dunia manusia. "Jadi kamu adalah yang terbaik dari generasi muda garis keturunan Sushan." Qingqing tersenyum manis dan berkata, "Saudara Deng Yu, mengapa kamu tidak pergi dan membantu Tuan untuk merebut harta karun itu, tetapi malah menjauh darinya dengan santai?" "Aku tidak bisa banyak membantu meskipun aku pergi. Jika kamu sibuk, mengapa tidak menonton dari samping dan mendapatkan sedikit pengalaman?" Deng Yu tersenyum cerah dan bertanya dengan santai, "Siapa saudara ini?" "Dia adalah temanku Chen San." Qingqing memperkenalkan sambil tersenyum. Saudara Chen memiliki kultivasi yang sangat mendalam. Setelah mengatakan itu, Deng Yu dengan ringan mengarahkan jarinya, dan energi pedang ungu mengembun menjadi bentuk pedang, langsung merobek kekosongan dan menembak ke arah Xiao Chen. Qingqing berdiri di depan Xiao Chen, menjentikkan jari-jari gioknya yang
ramping, lalu muncullah sebuah teratai putih, bening, berkilau terang, dan terbang keluar. Dengan suara embusan yang pelan, teratai giok putih itu menghantam energi pedang ungu dan hancur berkeping-keping. Kelopak bunganya bening seperti kristal, menari-nari di angkasa, berkilauan dengan cahaya, dan sepenuhnya menghalangi akibat dari energi pedang itu. Saudara Deng Yu, apa maksudmu? Qingqing tersenyum, tetapi nadanya mengandung sedikit tuduhan. Kau tahu, teman-teman seperguruanku memanggilku maniak pedang. Setiap kali bertemu dengan seorang guru, aku selalu ingin bertanding dengannya. Maaf, aku bersikap kasar. Deng Yu meminta maaf dengan tulus, dan sangat tulus. Saudara Deng, cepatlah kemari, kata seorang wanita muda dari kejauhan. Deng Yu sedikit mengernyit, lalu membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Chen dan Qingqing. Baru, setelah Deng Yu menghilang di lautan orang di kejauhan, Xiao Chen berkata, orang ini sangat menakutkan. Ya, kultivasinya sangat menakutkan. Dia adalah salah satu orang terkuat di generasinya yang aku sudah melihatnya. Dia berkata dengan serius, Paman, kamu tidak boleh melawannya. Kamu sekarang berada dalam periode perkembangan yang pesat dan masih banyak ruang untuk perbaikan. Meskipun Qingqing mengatakannya dengan bijaksana, dia sudah menunjukkan bahwa Deng Yu sangat kuat. Xiao Chen belum menjadi saingannya. Aku tahu, aku tidak akan bertindak gegabah. Xiao Chen mengangguk. Sejauh yang aku tahu, dunia kultivasi terbagi menjadi beberapa sekte besar, dan dia adalah penerus terkuat dari garis keturunan Sushan. Pada titik ini, Qingqing tertawa dan berkata, tujuan selanjutnya sudah jelas. Ayo pergi ke Sushan. Aku pergi ke Pulau Peri yang saat ini ditempati oleh garis keturunan. Siapa yang menyuruh mereka menyinggungku di masa lalu, dan sekarang orang itu telah menyinggungku lagi. Dari kejauhan, Pulau Peri Sushan penuh dengan cahaya dan warna, seperti bintang bola itu tertanam di laut biru. Terdapat puncak-puncak hijau dan lembah-lembah subur, bunga-bunga harum dan burung-burung berkicau, serta suasana bak dongeng. Ketika Xiao Chen dan kawan-kawan tiba, mereka mendengar teriakan dari kejauhan, seolah-olah ada yang menyerang pulau itu. Akhirnya, beberapa pemuda melarikan diri dengan panik. Seseorang di pulau itu berteriak dengan dingin, kami tidak ingin mencabik-cabik wajah kami dengan para kultivator luar negeri. Kalian dari Sekte Taiyin harus menjaga diri kalian sendiri. Jangan biarkan diri kalian merusak keharmonisan antara kedua keluarga. Hehe, Qingqing tertawa diam-diam. Dia berdiri dan berkata, sekarang mudah. Seseorang telah mengambil kesalahan untuk kita. Orang-orang dari Sekte Taiyin itu bukan orang baik. Terakhir kali aku pergi ke Pulau Peri Taiyin untuk mendapatkan obat spiritual, saya hampir tertipu oleh mereka. Kali ini tidak apa-apa, hehe, mereka sekarang yang dimanfaatkan. Setelah mengetahui sisi lain Qingqing, Xiao Chen tertawa terbahak-bahak. Mengambil, katanya pasti berarti, mencuri. Saya pernah ke pulau ini. Pulau ini benar-benar penuh dengan esensi spiritual. Mereka mengumpulkan banyak harta karun di luar negeri dalam waktu yang sangat singkat. Kita pasti akan mendapatkan panen yang luar biasa hari ini. Qingqing tersenyum cerah. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh terjadi di dalam tubuhnya, dan manusia batu yang hancur itu benar-benar bergetar. Bab 296 Ruoshui. Setelah tiba di Pulau Peri Sushan, manusia batu itu benar-benar bergetar, yang mengejutkan Xiao Chen. Itu adalah kejadian yang sangat langka bahwa ia bergetar 2 kali dalam 1 hari. Mungkin ada artefak yang berhubungan dengan manusia batu di pulau itu. Xiao Chen menantikan dia. Laut biru yang luas bergelombang.
Xiao Chen dan Qing Qing sudah terbang ke pulau itu. Udara dipenuhi dengan udara peri. Pohon-pohon suci hijau zamrud berkedip dengan cahaya hijau, seolah-olah diukir dari batu giok hijau. Ada banyak eksotis bunga-bunga tumbuh di dekat mata air dan air terjun. Aroma tanaman herbal, bunga, dan rumput eksotis tercium di wajah, menyegarkan hati. Ini memang pulau peri yang indah, dengan gunung-gunung peri, awan berkabut, dan kilatan cahaya dari waktu ke waktu. Istana-istana peri menjulang di pulau itu, seolah-olah istana di surga telah ditinggalkan di dunia. Qing Qing pernah masuk jauh ke tempat ini sebelumnya. Meskipun dia tidak mendapatkan banyak keuntungan terakhir kali, dia sudah menemukan jalannya. Paman, hati-hati. Ada formasi 5 elemen di depan. Jika Ngengat tidak sengaja memasukinya, itu akan langsung hancur. Di samping sungai seperti batu giok, 5 paviliun terletak sangat simetris di sana, dengan taman obat di antara, dikelilingi oleh energi spiritual. Semburan cahaya cemerlang. Di pinggiran Pulau Peri, Anda sudah bisa melihat taman-taman spiritual, dan Anda bisa membayangkan betapa kayanya kekayaan alam di pulau itu. Meskipun bukan kebun obat di area tengah, namun masih terdapat tanaman obat spiritual yang luar biasa. Agave mekar dengan tenang di tengah susunan 5 elemen, dengan bunga putih kecil seputih giok. Aromanya membuat orang merasa rileks saat menciumnya itu, seolah-olah semua pori-pori di tubuhku terbuka. Itu adalah rumput peri kelas atas, yang ditanam di sini untuk menyediakan energi spiritual bagi formasi 5 elemen. Faktanya, tidak banyak esensi spiritual seperti itu bahkan di tengah Pulau Peri. Jika tidak ada yang menjaga ini, jika aku berada di tempat itu terakhir kali, aku akan mengambilnya langsung. Haha, aku tidak akan melewatkannya kali ini. Qing Qing tersenyum manis, tanpa rasa malu seperti pencuri. Daun agave berwarna hijau zamrud tampak seperti diukir dari batu akik hijau, dengan cahaya hijau mengalir di sekelilingnya. Xiao Chen memperkirakan ramuan ajaib tingkat atas ini setidaknya dapat mendewakan salah satu titik akupunturnya, yang benar-benar merupakan produk tingkat atas. Dia mencabut sebilah rumput dari samping dan melesatkannya ke arah kebun herbal. Suara cici yang menembus udara segera terdengar. Ratusan energi pedang ditembakkan dari 5 paviliun dalam waktu singkat, langsung mencabik-cabik sehelai rumput. Rumput itu hancur berkeping-keping, bahkan tidak tersisa abunya. Anda dapat membayangkan kekuatan formasi 5 elemen. Biar aku saja. Qing Qing mengangkat tangan gioknya dengan ringan, dan sekuntum bunga teratai putih mekar di ujung jarinya. Kemudian kelopak kristal itu beterbangan dan melesat menuju 5 paviliun. Kelopak bunga teratai yang beterbangan itu tampaknya memiliki kekuatan magis khusus, menyebarkan bintik-bintik cahaya di langit. Cahaya lembut menyelimuti ke-5 paviliun. Itu adalah fluktuasi kekuatan spiritual murni. Kurungan. Qing Qing dengan mudah menyegel formasi 5 elemen dan ruang 5 elemen. Kemudian dia terbang dengan ringan, kaki gioknya menyentuh berbagai ramuan spiritual seperti peri yang diinjaknya. Dengan lambaian lengan bajunya yang panjang, agave itu keluar dari tanah dan diambilnya. Hehe, oke, ayo berangkat. Keduanya terbang di atas 2 gunung berkabut seperti peri, dan akhirnya memasuki bagian dalam Pulau Peri. Di depan mereka ada sebuah lembah dengan lampu yang berputar-putar, dan titik-titik cahaya beriak keluar lembah. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa saya mendengar gelombang energi spiritual yang berfluktuasi. Ini adalah lembah obat-obatan penting di Pulau Peri Sushan, yang memusatkan semua jenis saripati spiritual surga dan bumi yang telah mereka kumpulkan dari luar negeri dalam 1 atau 2 tahun terakhir. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kebun herbal terbesar mereka.
Selain menyempurnakan berbagai senjata ajaib, para kultivator juga pandai menyempurnakan obat-obatan. Berbagai ramuan yang disempurnakan dalam kuali obat-obatan adalah salah satu alat bantu terpenting untuk meningkatkan kultivasi mereka, terkadang bahkan melampaui latihan mereka sendiri. Oleh karena itu, hakikat spiritual langit dan bumi sangatlah penting bagi para kultivator, dan merupakan sumber motivasi utama bagi kemajuan mereka dalam kultivasi. Lembah kedokteran sangat sunyi saat ini, tetapi Xiao Chen dan pria lainnya tidak berani bertindak gegabah setelah menyelinap masuk, karena ada formasi yang sangat mengerikan yang terbentuk di sini, dan kecerobohan apapun akan memicu serangan dari formasi abadi. Jelaslah bahwa garis keturunan Sushan sangat mementingkan kebun herbal. Selain menyiapkan formasi yang kuat, 10 master juga ditempatkan di sini selama momen kritis pertempuran untuk jiwa naga leluhur. Wow, itu, buah dewa. Aku tidak pernah menyangka akan melihat hal sedewa itu di dunia manusia. Qingqing sangat terkejut dan berkata, aku hanya memakan kurang dari 20 buah sejak aku masih kecil. Anak kecil. Hal ini membuat Xiao Chen sangat terkejut. Tidak bisa berkata apa-apa, itulah Raja Esensi Spiritual, buah dewa. Legenda mengatakan bahwa itu adalah buah dari pohon aneh yang diubah dari energi spiritual dewa yang telah meninggal. Setiap pohon hanya menghasilkan 3 buah dalam hidupnya. Pohon dewa di seluruh dunia sangat langka. Bisa dihitung. Ini adalah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan buah ginseng yinmu berlian ungu. Kayu yin berlian ungu yang tumbuh di tempat yang sangat dingin hanya dapat berbuah jika usianya lebih dari 100.000 tahun. Bahkan seorang pemimpin sekte seperti Ciyu, yang memiliki kekuatan magis yang luar biasa, hanya dapat menemukan selusin berlian ungu setelah mencari di seluruh dunia bawah untuk membalas budi keke. Buah dewa dan buah ginseng yinmu berlian ungu adalah raja esensi spiritual. Anda dapat membayangkan betapa sulitnya menemukannya. Dan sekarang sebenarnya ada 2 pohon dewa yang tumbuh di lembah pengobatan, masing-masing dengan 2 buah dewa berbentuk berlian seukuran kepalan tangan tergantung di atasnya. Mereka tampak seperti diukir dari batu giok lemak kambing, bersinar dan harum, membuat orang mabuk. Fakta bahwa garis keturunan Sushan mampu menemukan pohon dewa surgawi di luar negeri dan memindahkannya ke sini menunjukkan bahwa mereka memiliki ambisi besar dan siap untuk tinggal di dunia manusia untuk waktu yang lama. Keduanya sangat bahagia, esensi spiritual seperti itu jarang ditemukan, dan mereka mulai merencanakan cara untuk mendapatkannya. Akhirnya, mereka diam-diam meninggalkan tempat ini, mengandalkan kecepatan 8 fase Xiao Chen untuk membakar sebuah istana di area pusat Pulau Peri, dan kemudian dengan cepat menyelinap kembali ke lembah kedokteran. Perpustakaan sutra terbakar, cepatlah padamkan api dan selamatkan buku-buku. Teriakan itu menggema di seluruh pulau. Pada saat ini, tidak banyak master di pulau itu, dan mereka semua bertarung demi jiwa naga leluhur. Tanpa adanya pemimpin, kekacauan pun segera terjadi. 10 orang di lembah kedokteran tentu saja mendengar teriakan itu dan menjadi cemas. Seorang pria parubaya menunjuk anak buahnya di lembah dan memerintahkan, kalian pergi ke perpustakaan sutra untuk membantu, dan kalian segera pergi ke aula alkimia untuk memeriksanya. Aku curiga ada seseorang yang mencoba memancing harimau itu menjauh dari gunung dan mengambil alih istana dan... Dalam hati, Qingqing bergumam, ya, istana dan memiliki hal-hal yang paling baik. Itu adalah tempat di mana esensi surga dan bumi disempurnakan menjadi ramuan. Kita harus pergi ke sana terlebih dahulu. Di sana, Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, penjaga di sana harus lebih ketat. Masih ada 1 orang yang tersisa di sini, tetapi saya merasa bahwa orang ini sangat kuat dan sulit. Qingqing tersenyum dan berkata,
kekuatannya mirip denganku. Hampir, tapi kita tidak harus melawannya, aku punya hal baik di sini yang bisa mengendalikannya. Pada titik ini, dia mengeluarkan menara kristal kecil dan indah, namun ukurannya hanya sebesar ibu jari, dengan gelombang cahaya, dan terlihat sangat halus, persis seperti sebuah karya seni yang sempurna. Qingqing menggumamkan mantra, lalu memanggil menara kristal. Dengan desiran, menara itu menghilang, lalu tiba-tiba muncul di atas kepala kultivator setengah baya itu, dengan cepat melebarkan perisainya dan jatuh. Menara Haotian, bagaimana ini mungkin? Wajah kultivator setengah baya itu berubah mengerikan, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, ia tetap saja terhanyut oleh pagoda itu dalam sekejap. Dengan kilatan cahaya, menara kristal itu berubah menjadi seukuran ibu jari dan terbang kembali ke tangan Qingqing. Xiao Chen terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa menara kristal itu begitu kuat hingga dapat menekan seorang kultivator kuat dalam sekejap. Namun, dari sudut pandang manapun, ia merasa bahwa menara kristal itu adalah senjata ajaib untuk kultivasi. Hehe, tidak diragukan lagi, ini memang harta karun dari dunia kultivasi. Itu diberikan kepadaku oleh seorang lelaki tua yang aneh. Qingqing berkata setengah bercanda, beberapa bulan yang lalu, aku bertemu dengan seorang lelaki tua yang aneh di laut, yang bersikeras menerimaku sebagai muridnya, mengatakan bahwa aku terlahir dengan bakat untuk berkultivasi, dan bahwa dia akan melatihku untuk menjadi kultivator terkuat dalam sejarah. Aku tidak dapat melarikan diri bahkan jika aku menginginkannya. Akhirnya, dia pergi dengan tergesa-gesa karena sesuatu, dan sebelum pergi, dia memberiku menara kristal itu. Petik 2. Seorang kultivator ingin menjadikanmu sebagai muridnya. Ya, tapi lelaki tua itu tampaknya bukan orang jahat, sangat berbeda dari para kultivator yang kutemui kemudian. Dan kultivasinya sangat tinggi. Menghadapinya seperti seekor semut yang menatap gajah raksasa. Petik 2. Qingqing, kamu sudah mencapai alam mana yang sudah kamu capai? Ya, sedikit lebih baik dari paman, tapi paman, jangan berkecil hati, kamu memiliki potensi yang tidak terbatas dan banyak ruang untuk perbaikan. Qingqing berkata dengan samar, mengubah topik pembicaraan, ayo cepat pilih Dewa Surga. Akibatnya, kesempatan itu cepat berlalu. Lebih dari sekadar lebih kuat, Xiao Chen memikirkan kultivasi Qingqing ketika dia memulihkan diri di tanah suci. Tampaknya sangat tidak stabil, sangat mirip dengan keadaan nirvana, di mana tingkat budidaya berfluktuasi. Beberapa tahun telah berlalu, dan karena dia berani melangkah keluar dari tanah suci untuk berlatih, itu berarti alamnya telah stabil. Jika demikian, dia mungkin telah memasuki alam keabadian. Gadis kecil yang kuat, seorang pria hebat dari segala usia yang dapat dibandingkan dengan Lano. Jelaslah bahwa gadis kecil itu memiliki pikiran yang peka. Dia tidak ingin kepercayaan diri Xiao Chen ternoda, jadi dia menggambarkan wilayahnya sendiri dengan cara yang samar-samar. Tak heran jika ada seorang kultivator misterius dan kuat yang ingin menjadikannya muridnya saat mereka pertama kali bertemu, dan mengancam akan melatihnya hingga menjadi kultivator terkuat sepanjang sejarah. Hal ini membuat Xiao Chen merasa cukup emosional, tetapi dia tidak terkejut sama sekali. Keduanya melangkah ke kebun herbal dengan sangat hati-hati. Meskipun mereka berdua ahli dalam beberapa formasi, mereka masih memicu serangan formasi peri setelah masuk. Formasi terlarang yang sangat mengerikan. Ribuan energi pedang menyapu langit, terjalin menjadi jaring pedang penghancur yang padat. Dengan kecepatan 8 fase Xiao Chen dengan kekuatan penuh, dia membawa Qingqing dan melarikan diri dari langit. Jika dia selangkah lebih lambat, dia akan dibunuh oleh jaring pedang yang tak berujung.
Cahaya pedang menyapu masuk. Ruang itu benar-benar tak tertembus. Ribuan energi pedang, masing-masing setebal ember, sepenuhnya menghalangi langit itu dan memisahkan lembah kedokteran dari dunia luar. Hal ini membuat mereka berdua pusing. Mereka akhirnya berhasil menyingkirkan orang-orang itu, tetapi sekarang mereka gagal. Mereka benar-benar tidak mau menerima ini. Mari kita coba kekuatannya lagi. Qingqing sekali lagi memanggil menara kristal, dan pagoda itu membubung ke langit dan terbang ke formasi peri. Formasi kehancuran abadi diluncurkan lagi. Tidak hanya ada ribuan balok pedang setebal ember, tetapi juga ada sambaran petir dan tarian yang tak berujung, dan ada juga api neraka yang menyala-nyala. Itu adalah formasi yang sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada formasi di luar Pulau Abadi. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat formasi 5 elemen telah menjadi. Cahaya kabur dan kacau memancar dari menara kristal, menciptakan lingkaran halo. Energi pedang yang menyapu hancur total, petir tersebar, dan api padam. Aku tidak menyangka kekuatannya begitu besar. Xiao Chen cukup terkejut. Qingqing mengendalikan menara kristal itu agar membesar dengan cepat, dan langsung menutupi seluruh ruangan. Menara itu jatuh dari langit, menelan dan melarutkan semua cahaya pedang, petir, dan api penghancur yang melonjak. Mereka berdua tidak menunda lagi. Menggunakan menara kristal untuk membersihkan jalan, mereka dengan cepat bergegas ke lembah kedokteran, langsung menuju ke pohon dewa surgawi. 4 buah berwarna putih susu itu menebar bau harum dan bersinar dengan cahaya yang memabukkan, bergoyang lembut di pohon hijau subur milik para dewa, tampak sangat menggoda. Xiao Chen dan Qingqing masing-masing mengambil 2 dan dengan cepat mengambil 4 buah dewa surgawi. Dikatakan bahwa mereka terkondensasi dari energi spiritual dewa yang telah meninggal. Mereka benar-benar tampak memiliki kehidupan, dan sedikit cahaya kehidupan benar-benar mengalir keluar di dalamnya, tangan. Keduanya tidak berhenti di situ. Lembah kedokteran itu menyala dengan cahaya, dan ada banyak esensi spiritual lainnya, yang semuanya adalah harta langka, seperti rumput yao awan ungu, bunga peri zamrud, Ganoderma giok 9 daun. Melihat begitu banyak lincui langit dan bumi, Xiao Chen tidak bisa tidak memikirkan keke. Jika benda kecil itu ada di sini, dia pasti akan menyipitkan matanya yang besar dengan gembira, dan kemudian melakukan penjarahan besar, dan bahkan memohon Xiao Chen untuk membantu, mengemas. Agar terhindar dari kesedihan dan duka karena kehilangan orang-orang yang dicintainya, ia kembali ke Pulau Naga sendirian, seolah-olah ia sedang mengisolasi diri. Sejak Xiao Chen membuka ruang di Gunung Lu terakhir kali dan melihat Keke menangis sedih di kejauhan sendirian di akar pohon suci yang patah, gambaran itu telah membeku selamanya di dalam hatinya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Aku berharap aku dapat segera membawa makhluk kecil malang itu kembali ke dunia manusia. Sekarang, dia dengan panik menyapu lembah pengobatan, membuat Qingqing tercengang. Hanya ada satu alasan untuk ini, dia ingin membantu makhluk kecil itu mengumpulkan cukup esensi spiritual. Paman, jangan pergi terlalu jauh. Sisakan sedikit untuk Tuan. Benar-benar, panen besar. Keduanya meninggalkan lembah pengobatan dengan puas. Sebelum pergi, Qingqing memanggil menara kristal dan melemparkan pria kuat yang pingsan itu ke dalam lembah. Semua itu terjadi dalam sekejap, dan dapat dikatakan tindakan kedua orang itu sangat bersih dan rapi. Xiao Chen dan Qingqing tidak pergi terburu-buru, tetapi memilih untuk mengamati secara diam-diam. Api di gudang sutra segera dipadamkan. Sesaat kemudian, teriakan terdengar dari lembah pengobatan. Para guru yang kembali menemukan bahwa lembah pengobatan telah dirampok. Tak lama kemudian, lebih dari selusin master terbang menuju lembah kedokteran.
Xiao Chen dan Qingqing saling berpandangan dan sepakat bahwa mereka harus pergi ke istana dan yang paling penting untuk melihatnya. Mereka mendekat dengan cepat, tetapi mundur dalam sekejap, karena setidaknya ada 20 orang kuat di dalamnya. Ini adalah tempat terpenting di antara tempat-tempat penting, lebih penting daripada lembah kedokteran, dan ada formasi peri yang lebih ganas dan menakutkan. Berkat kecepatan 8 fase Xiao Chen, dia cukup cepat dan menghilang sebelum siapapun di istana dan menyadarinya. Pada saat ini, Xiao Chen merasakan sedikit getaran di tubuhnya dan manusia batu itu bergerak. Xiao Chen dan Qingqing berhenti dan berdiri di gunung belakang Pulau Peri. Pada saat ini, mereka berdua merasakan sesuatu yang tidak biasa. Itu, sebenarnya ada pintu ruang di puncak gunung. Ada sedikit cahaya di dalamnya, dan tidak ada yang tahu kemana arahnya. Mungkinkah ini adalah lorong yang menghubungkan dunia kultivasi dengan dunia manusia, dan begitulah cara para kultivator memasuki dunia manusia. Tetapi mengapa tidak seorang pun menahan pintu agar tetap terbuka? Tampaknya dia tidak peduli sama sekali jika orang luar masuk dan mengetahui rahasianya. Baru saja, manusia batu itu jelas bergetar karena gerbang ruang angkasa, jadi Xiao Chen memutuskan untuk masuk lebih dalam dan melihatnya. Qingqing menasihatinya, "Paman, jangan ambil risiko. Orang-orang Sushan sudah mengincarku sebelumnya, dan orang bernama Deng Yu itu juga tidak ramah padamu. Tapi kami baru saja mengumpulkan semua bunga, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Tidak perlu melanjutkan. Petik 2. Tunggu aku di sini. Dengan kecepatanku, jika ada masalah, aku bisa segera mundur. Xiao Chen tidak mau menyerah. Manusia batu di tubuhnya terlalu misterius, yang masuk akal itu pasti sesuatu yang luar biasa. Xiao Chen menghilang dalam sekejap dan bergegas memasuki terowongan luar angkasa. Tidak lama kemudian, dia menyadari bahwa dia telah memasuki ruang yang aneh. Ada fluktuasi energi kecil yang beriak di langit biru. Tidak ada matahari, tetapi cahaya di ruang itu sangat lembut. Ruang itu tidak terlalu besar, radiusnya hanya 10 mil, dan tampak seperti ruang hampa tertutup dengan tumbuhan hijau yang rimbun. Selain tidak cukup lebar, ruang itu tampak tidak berbeda dengan dunia nyata di luar. Ada kilatan cahaya dan bayangan, dan Qingqing juga bergegas masuk. "Qingqing, kenapa kau juga ada di sini? Aku khawatir dengan paman yang suka membuat onar itu, jadi aku akan meminta seorang wanita cantik untuk menyelamatkannya di saat kritis." Xiao Chen dan Qingqing melangkah maju bersama. Segera mereka berada di depan sebuah danau yang jernih. Dia berhenti dan berhenti sejenak. Danau itu dihiasi dengan awan merah muda, daun teratai yang menjulang ke langit berwarna hijau tak berujung, bunga teratai yang memantulkan sinar matahari berwarna merah khususnya, dan di antara daun-daun hijau itu ada bunga teratai yang sangat besar yang tak terbayangkan, berdiri di danau seperti menara yang menjulang tinggi pohon. Di bawah naungan daun teratai hijau, terdapat sebuah panggung teratai 12 tingkat yang mengapung dengan tenang di danau. Banyak ikan spiritual berenang di sekitarnya. Beberapa ikan berwarna-warni bahkan menyemburkan manik-manik ajaib, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki sedikit Taoisme. Xiao Chen terkejut. Panggung teratai yang berkilauan itu benar-benar memungkinkan ikan-ikan di danau itu berubah menjadi monster. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya energi spiritual itu. Saat itu, Keke telah mencuri sebuah panggung teratai tingkat 9 dari Istana Lingcui di kota Tiandi di hutan belantara selatan. Meskipun ukurannya hanya sebesar W. Astafel, itu sudah dianggap sebagai harta karun paling mewah di kota Tiandi, waktu itu. Teratai di depannya ternyata adalah alas teratai 12 tingkat, dan besarnya seperti setengah rumah.
Orang bisa membayangkan bahwa tingkatnya sudah jauh melampaui alam esensi spiritual dan sudah menjadi harta karun. Panggung teratai ini sangat mirip dengan panggung teratai 12 kelopak milik Buddha. Panggung ini juga berkilauan dan berkilauan, sebening kristal ukiran batu giok, dan memancarkan aura peri. Baik dari segi ukurannya maupun fluktuasi energi spiritual yang dipancarkannya, ia bahkan lebih kuat daripada harta karun Buddha. Saya berani menyimpulkan bahwa platform teratai 12 tingkat ini tidak lebih buruk dari harta karun Buddha. Xiao Chen adalah yang paling memenuhi syarat untuk berbicara karena dia pernah mengendalikan platform teratai Buddha untuk waktu yang lama. Akan tetapi, ia merasa sulit untuk memahami mengapa ada hamparan teratai yang tak terbayangkan besarnya di sini dan masih terus tumbuh. Pada saat ini, manusia batu di dalam tubuhnya bergerak lagi, tetapi itu bukan disebabkan oleh platform teratai 12 tingkat. Yang menyebabkan manusia batu itu bergetar sebenarnya adalah jembatan batu yang tampak sangat biasa di danau kecil itu. Di dalam tubuh Xiao Chen, manusia batu yang patah itu perlahan mengangkat tangan kirinya yang utuh dan menunjuk ke arah jembatan batu di depan. Qingqing melihat Xiao Chen meninggalkan panggung teratai 12 tingkat dan terbang ke atas, memperhatikan jembatan batu kuno dan kasar itu. Dia juga terbang ke sana dan menatapnya dengan saksama. Ada 4 karakter kuno yang samar-samar di jembatan batu, dan tidak seorang pun tahu sudah berapa tahun berlalu. Hah, itu sepertinya adalah teks suci yang paling primitif. Qingqing sangat terkejut. Kau mengenalinya? Xiao Chen bahkan lebih terkejut. Aku sudah belajar sedikit, dan 4 kata itu sepertinya. Jembatan Kematian Tongtian. Apa? Jembatan Kematian Tongtian. Xiao Chen terkejut. Seorang kultivator pernah memerintahkan orang untuk membangun jembatan kematian Tongtian di Sungai Kuning. Ternyata ada jembatan kematian Tongtian yang sebenarnya. Prototipe. Paman, lihat lubang jembatan itu tampak aneh, seolah-olah terhubung ke dunia lain. Qingqing menunjuk ke lubang jembatan yang gelap dan tanpa cahaya dengan heran. Cahaya di ruang ini lembut, tetapi di bawah jembatan sangat gelap, dan bahkan orang yang memiliki penglihatan jelas pun tidak dapat melihat dengan jelas. Pada saat ini, panggung teratai 12 tingkat di danau itu tiba-tiba bergetar, memancarkan energi yang kuat dan tak bergerak, yang seketika membuat Qingqing dan Xiao Chen merasakan jantung berdebar-debar dan gemetar dari dasar jiwa mereka. Tidak bagus. Aku merasa seperti ada kehidupan di dalam lotus kelas 12. Qingqing berteriak, Paman, ayo cepat mundur. Xiao Chen juga mengerti dalam sekejap, tidak heran tidak ada yang menjaga gerbang luar angkasa, ada Tongtian di dalam tidak perlu khawatir tentang masalah dengan objek ajaib seperti jembatan mati, karena ternyata ada harta karun lain, platform teratai 12 tingkat, yang menjaga segalanya. Qingqing membuka indera spiritualnya yang kuat dan berkata dengan heran, ada seorang wanita yang begitu kuat sehingga dia tak terbayangkan di lotus tingkat 12. Dia akan segera terbangun. Xiao Chen buru-buru meraih Qingqing dan bergegas maju, dengan kecepatan 8 fase bahkan tanpa menoleh. Mereka bergegas kembali ke terowongan luar angkasa. Kecepatan maksimum mereka seperti mereka terus-menerus melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, satu langkah menempuh jarak beberapa mil. Xiao Chen dan rekan-rekannya dengan cepat bergegas keluar dari ruang angkasa gerbang, lalu melarikan diri dari Pulau Peri dalam sekejap. Mereka berhenti hanya setelah menempuh perjalanan belasan mil. Tetapi pada saat ini, 2 sinar cahaya yang sangat tajam dan mengerikan menyapu seketika, memaksa mereka terbang puluhan mil jauhnya lagi. Wanita itu, dialah yang membuka matanya. Sejak bertemu Qingqing, Xiao Chen menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan ekspresi yang sangat serius.
Apakah dia sudah menyusul kita? Tidak, dia masih di kehampaan, masih dibesarkan di dalam teratai, tapi aku punya firasat bahwa dia sudah membuka matanya dan melihat ke arah kita. Cahaya di matanya. Xiao Chen terkejut. Cahaya di matanya bahkan lebih tajam dari energi pedang, dan jaraknya sangat jauh. Tiba-tiba, dia teringat kata-kata Tong Hu dari Lusan. Ada sepasang mata yang mengawasi dari kejauhan. Sepertinya itu sepasang mata wanita. Aku belum pernah melihat mata seseorang yang begitu tajam, 100 kali lebih kuat dari pedang. Aku memperkirakan dia berada 100 mil jauhnya, dari sini, tapi aku masih bisa merasakannya. Meskipun aku belum pernah melihat mata itu, jika aku merekonstruksinya dari tatapan tajam itu, aku pikir mata itu sangat mirip dengan mata wanita dalam potret yang kau tunjukkan padaku. Petik 2. Memikirkan semua ini langsung membuat Xiao Chen terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Qingqing, apakah kau melihat wajah wanita itu dengan indera spiritualmu tadi? Aku melihatnya samar-samar. Dia sangat cantik, hampir seperti iblis. Mendengar ini, Xiao Chen mengeluarkan sebuah gulungan dari lengan bajunya dan membukanya. Tapi apakah itu wanita dalam lukisan itu? Qingqing sangat terkejut dan berkata, dia mirip, sangat mirip. Pada saat ini, dua sinar cahaya dingin menyapu dari langit. Energi pedang itu 100 kali lebih kuat dari sebelumnya, kali lebih kuat dan dapat mengguncang jiwa orang. Perkataan Tong Hu dari Lusan terbukti benar. Xiao Chen berteriak bahwa ada sesuatu yang salah dan buru-buru menarik Qingqing pergi. Siapa dia? Mengapa ini terjadi? Xiao Chen penuh dengan keraguan. Mungkinkah itu benar-benar Ruo Shui? Tapi, bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu mungkin? Bab 297, Pertarungan. Rasa dingin yang menggigit menyelimuti Xiao Chen dan Qingqing, seolah-olah ada dua pedang yang tiada taraf ditekan ke punggung mereka. Apakah kekuatan mata begitu menakutkan? Sungguh tidak dapat dipercaya, seseorang dapat membayangkan betapa hebatnya wanita itu. Tiba-tiba sebuah cahaya terang melesat melintasi langit dan menghampiri mereka. Ternyata itu adalah sosok manusia. Cahaya itu berangsur-angsur menjadi lebih tenang, dan dalam cahaya yang samar-samar itu, seorang wanita muncul dan berdiri di atas laut. Ketika Xiao Chen melihat wajah wanita itu dengan jelas, dia berhenti. Wanita itu tampak persis seperti wanita dalam lukisan itu. Dia tampak seperti Ruo Shui, yang telah dia bunuh dalam hatinya. Qingqing menarik ujung baju Xiao Chen dan berbisik, wanita yang dikandung dalam bunga teratai itu tidak datang. Itulah hakikat. Xiao Chen mengangguk. Bahkan saat berhadapan dengan wanita yang mirip sekali dengan mantan kekasihnya itu, dia sama sekali tidak goyah, seolah-olah dia adalah orang luar yang tidak terlibat dalam masalah itu. Dia bertanya dengan sangat tenang, "Siapa kamu?" Wanita itu terbentuk sepenuhnya dari esensi dan energi. Seperti itu dia menyendiri dan dingin seperti peri. Dia mengabaikan Xiao Chen, menatap Qingqing, dan berkata, "Kamu akan mengikutiku mulai sekarang." Tanpa kata-kata tambahan, dia merobek ruang itu, keluar dari saluran luar angkasa, dan mengarahkan jari giok rampingnya ke Qingqing. Xiao Chen terkejut. Dia tidak menyangka wanita itu akan mulai bertarung begitu dia mengatakannya. Kekuatan orang seperti itu tidak dapat diprediksi. Dilihat dari auranya, dia mungkin tidak jauh lebih lemah dari setengah leluhur. Dia menjabat tangannya dan melemparkan segel besi hitam itu, lalu dia sekali lagi melayang ke langit bersama Qingqing dengan kecepatan 8 fase. Segel besi hitam pernah membunuh setengah leluhur. Meskipun sekarang retak dan hampir pecah, dan tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan, itu masih cukup untuk membuat orang takut. Bagaimanapun, nilainya telah menggerakkan setengah leluhur.
Dalam sekejap, Xiao Chen dan Qing Qing terbang menjauh dengan cepat. Beberapa orang tidak mampu mengalahkan mereka dan hanya bisa terbang menjauh. Namun, beberapa saat kemudian, wanita itu melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan mengejarnya. Dapat dikatakan bahwa tidak banyak orang yang dapat mengejar 8 fase kecepatan, tetapi wanita ini dapat melakukannya, yang cukup untuk menunjukkan betapa dia menakutkan. Dengan kilatan cahaya, wanita itu menghalangi jalan mereka dan menatap Qing Qing sambil berkata, "Mulai sekarang, kau akan mengikutiku." "Mengapa kau ingin aku mengikutimu, adik cantik?" tanya Qing Qing. Wanita itu tidak menjawab. Dia menatap Xiao Chen, yang telah diabaikan olehnya, dan berkata, "Minggir." Baru pada saat inilah segel besi hitam yang retak itu terbang kembali ke tangan Xiao Chen dari jauh dengan beberapa retakan lagi di atasnya. "Mengapa kau ingin membawanya pergi?" Xiao Chen berdiri di depan Qing Qing, tombak emas muncul di tangannya, dan segel besi hitam melayang di depannya. "Keluar dari sini," jawab wanita itu dingin, sambil melambaikan lengan bajunya yang panjang ke depan. Dia terbuat dari esensi dan energi yang kental, jadi lengan bajunya yang panjang secara alami juga merupakan esensi dan energi murni, dengan kekuatan yang sangat kuat. Bahkan dengan tombak emas dan segel besi hitam yang menghalanginya, Xiao Chen masih terlempar ratusan kaki dalam sekejap. Untungnya, wanita itu tidak membunuhnya, dia hanya ingin mengusirnya. Walaupun wanita itu sangat mirip dengan Ruo Shui, Xiao Chen telah memisahkan wanita itu dari hatinya, jadi dia tidak memiliki perasaan yang berbeda secara emosional, hanya kebingungan dan kemarahan. Qing Qing bergegas mendekat, mendukung Xiao Chen, lalu menoleh ke wanita yang mengikutinya seperti bayangan dan berkata, "Kakak cantik, aku akan pergi bersamamu. Tapi kamu tidak boleh menyerang lagi." "Baiklah." Wanita itu mengangguk dengan bangga. Dia mengangguk tanpa melihat Xiao Chen. Pada saat ini, Xiao Chen sudah yakin bahwa wanita ini jelas bukan Ruo Shui, karena tatapan matanya yang angkuh dan sombong dipenuhi dengan perubahan-perubahan kehidupan, yang jelas bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita muda. Qing Qing meremas telapak tangan Xiao Chen dengan kuat, menghalangi kata-kata yang ingin dia katakan. Xiao Chen menemukan ada menara kristal seukuran ibu jari di tangannya, dan langsung mengerti apa yang dimaksud Qing Qing. "Paman, jaga dirimu baik-baik." Itulah kata-kata terakhir Qing Qing sebelum dia dibawa pergi oleh wanita itu. Xiao Chen merasa kehilangan dan terhina. Dia hanya melihat Qing Qing dibawa pergi tanpa kekuatan untuk menghentikannya. Menara kristal kecil dan indah di tangannya terasa hangat dan bening, dan bersinar dengan cahaya. Xiao Chen membelainya dengan lembut. Dia tahu apa yang Qing Qing ingin dia lakukan. Dia ingin dia menggunakan menara itu untuk meminta bantuan dari lelaki tua yang kuat dan misterius. Dia melesat ke angkasa dan terbang menuju kejauhan. Masih terjadi kekacauan di kedalaman lautan luas. Bola naga besar itu benar-benar pecah berkeping-keping, menembus segel seperti jiwa naga dan melesat ke segala arah. Para kultivator yang berduel dan kultivator independen di luar negeri masing-masing menggunakan kekuatan besar mereka untuk merebutnya, tetapi mereka semua tidak memperoleh apapun. Bola-bola naga yang pecah menembus setiap lubang dan semuanya tenggelam ke dalam laut, bergegas menuju banyak pulau peri. Seperti yang diramalkan leluhur, kita tidak bisa merebutnya dengan paksa. Kita hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Kultivator dari garis keturunan Sushan itu mendesah. Pertarungan yang kacau itu berangsur-angsur mereda, sosok-sosok manusia di langit berangsur-angsur bubar, dan banyak mayat mengapung di laut. Darah menarik perhatian sekelompok hiu, dan segera para pembudidaya yang tewas dalam pertempuran itu dimakan. Bagaimana kita bisa menemukan orang tua yang kuat itu?
Xiao Chen menenggelamkan kesadarannya ke dalam menara kristal dan secara tidak sengaja menemukan jejak spiritual yang memberitahunya cara mengendalikan harta karun ini. Haha, Saudara Chen San, kita bertemu lagi. Sosok itu melesat dari langit yang jauh. Pria itu setampan giok, dan pakaian ungunya berkibar tertiup angin. Dia adalah Deng Yu, kultivator terkuat dari generasi muda di Sushan. Senang bertemu denganmu. Meskipun Xiao Chen tidak memiliki kesan yang baik tentangnya, dia tidak ingin bertarung dengannya sekarang. Kemana peri Qingqing pergi? Deng Yu bertanya dengan senyum di wajahnya. Dia pergi lebih awal karena sesuatu. Sayang sekali, aku merindukannya lagi. Pada titik ini dia menatap Xiao Chen dengan setengah tersenyum dan berkata, Kakak Chen memiliki keterampilan yang hebat, mengapa kita tidak belajar darinya? Satu sama lain, tidak ada di sini sekarang. Qingqing tidak ada yang akan menghentikan kita untuk bertarung, jadi Saudara Chen, jangan terlalu rendah hati dan menolak. Ironi itu jelas. Maksudmu karena Qingqing tidak ada di sini, tidak ada yang melindungiku, kan? Xiao Chen menatap Deng Yu dengan tenang. Tidak apa-apa jika kamu berpikir begitu. Deng Yu melontarkan tatapan menggoda, dan berkata, Qingqing tidak ada di sini sekarang, sebaiknya kamu tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya, kalau tidak kamu akan terluka parah. Apakah kamu berada di alam nirvana? Petik 2 tanda tanya, ya, tapi di sini kami menyebutnya alam api kesengsaraan. Pembentukan fondasi, inti emas, jiwa baru lahir, api kesengsaraan, dan dewa terbang adalah 5 alam bagi seorang kultivator untuk menjadi abadi. Seperti prajurit dan kekuatan supernatural, setiap alam dibagi menjadi 9 tingkat. Faktanya, alam kult Ivator dapat sepenuhnya terhubung dengan alam kekuatan supernatural dan prajurit. Sebelum mereka dapat menembus hidup dan mati, ada 5 alam utama, pembangunan fondasi sesuai dengan transendensi, ramuan emas sesuai dengan penyimpanan kesadaran, dan jiwa baru lahir sesuai dengan kendali. Kekosongan dan api sesuai dengan nirwana, dan makhluk abadi yang terbang sesuai dengan keabadian. Dalam sekejap cahaya dan bayangan, Deng Yu mendekat, dengan pedang terbang ungu berkilau, panjangnya hanya setengah kaki, melayang di depannya. Dia tersenyum dingin dan berkata, hidup atau mati tergantung pada keberuntungan dan kekuatanmu. Xiao Chen tidak terbang menjauh. Sebaliknya, dia mencibir dan hendak memanggil menara Haotian. Meskipun dia baru saja mempelajari metode untuk mengendalikannya, dia percaya pada kekuatan harta karun ini. Pedang ungu itu menghancurkan udara, meninggalkan ekor cahaya ungu yang panjang, dan menebas ke arahnya, seperti pelangi ungu yang panjang. Menara kristal seukuran ibu jari itu sehalus batu giok. Xiao Chen tenggelam ke dalamnya dengan kesadaran spiritualnya, menyebabkannya membubung ke langit. Kapan? Ketika menara Haotian membesar hingga 1 kaki panjangnya, ia bertabrakan dengan keras dengan pedang ungu. Udara kacau yang berkabut memenuhi udara, dan menara Haotian segera mengguncang pedang ungu yang bersinar itu. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menggunakan keterampilan ini, jadi dia tidak bisa mengendalikannya dengan tepat. Kalau tidak, dia seharusnya langsung mengambil pedang terbang itu, alih-alih bergegas seperti yang dia lakukan sekarang, hanya mengerahkan kekuatan beberapa bagiannya, dia. Deng Yu terkejut dan ragu, lalu bertanya, harta karun macam apa ini? Hatinya dipenuhi gelombang. Pedang ungu adalah harta karun paling berharga dari garis keturunan Sushan, dan pedang itu benar-benar terguncang seperti ini. Dapat dibayangkan bahwa pagoda itu pasti mempunyai asal-muasal yang besar. Xiao Chen tidak menjawab, tetapi mengendalikan menara Haotian untuk melindungi Deng Yu. Deng Yu buru-buru mengeluarkan sepotong batu giok hijau dan menyebarkannya ke udara.
Sebuah gunung batu giok muncul di udara, menghalanginya di depannya. Dang, Xiao Chen masih tampak sangat tidak terampil, dan menara Haotian menabrak gunung giok yang besar lagi, langsung menghancurkannya, dan batu giok yang pecah jatuh ke laut. Energi kacau yang samar-samar beriak keluar, menara Haotian berputar di langit, lalu membesar dan membesar. Xiao Chen akhirnya menguasai trik mengendalikannya. Tepat saat aura kacau menyebar, wajah Deng Yu tiba-tiba berubah. Dia melayang ke langit, dan berteriak, "Selamat tinggal hari ini, kita akan bertarung lagi lain kali. Kamu ingin bertarung, lalu bertarung, kamu ingin pergi, lalu pergi." Tidak semudah itu. Xiao Chen mengendalikan menara Haotian dan mengejarnya, tetapi dalam sekejap dia tertawa terbahak-bahak, menyingkirkan menara Haotian, dan berkata, "Alam nirvana benar-benar kegembiraan dan kekhawatiran, kekuatannya naik turun, dan sekarang kamu benar-benar." Haha, Xiao Chen bergegas maju dan mengejar Deng Yu yang terhuyung-huyung, dan tinju kanannya membuat kontak intim dengan pipi kanannya tanpa ragu-ragu. Deng Yu memuntahkan darah, jatuh tertelungkup ke laut, terbang ke angkasa dengan panik, dan menatap Xiao Chen dengan marah. Xiao Chen mencibir dengan nada meremehkan, dan dalam sekejap, dia menggunakan 8 fasenya dengan kecepatan ekstrim dan meninju lagi, membuat kontak dekat dengan pangkal hidungnya. Kerak, batang hidungnya yang tegak patah seketika, dan darah mengalir keluar. "Kau!" Deng Yu terkejut dan marah, dan ketakutan di saat yang sama. Ia tidak pernah menyangka bahwa pada saat kritis, kultivasinya akan berfluktuasi karena berada di alam api kesengsaraan. Dia tahu bahwa itu dipengaruhi oleh aura kacau yang berasal dari menara Haotian. Kalau tidak, menurut pengalaman sebelumnya, akan waktu sekitar setengah bulan untuk mencapai kondisi terendahnya. Bang! Kaki kanan Xiao Chen menyapu perut bagian bawahnya, dan segera dia terlempar keluar sambil berteriak. "Wah! Kamu!" Deng Yu merasa sangat frustrasi hingga hampir mati. Dia gagal di saat kritis dan dipukuli oleh seseorang yang kultivasinya tidak sebaik dia. Tidak ada hal yang lebih menyebalkan daripada ini. Dengan suara, "Bang!" Xiao Chen menamparnya dan membuatnya terpental. Kemudian dia melompat dan menginjaknya puluhan kali. Ini adalah penyiksaan telanjang, pemukulan brutal terhadap seorang kultivator di alam api kesengsaraan. Dengan kilatan cahaya, lapisan baju besi muncul di tubuh Deng Yu, bahkan kepalanya pun tertutupi olehnya. "Apakah ini akan berhasil? Aku hanya tidak ingin membunuhmu tadi." Xiao Chen mencibir dan mengangkat telapak tangan kanannya, dan tangan dewa menyerang tanpa ampun. Bang! Sebuah telapak tangan menghantam dada Deng Yu dengan keras. Terdengar suara retakan, dan baju besi di tubuh Deng Yu hancur berkeping-keping. Dia menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Ini adalah baju besi pertahanan, tetapi begitu mudah dihancurkan oleh Xiao Chen, yang kultivasinya jauh lebih rendah darinya. Hancur! Berhenti! Suara ledakan terdengar dari kejauhan, dan 2 orang kultivator setengah baya terbang mendekat. Xiao Chen bahkan tidak menoleh dan menekan Deng Yu dengan ringan. Pada saat ini, semua tulang di tubuh Deng Yu mengeluarkan suara retak, dan jiwa baru lahir di tubuhnya hancur pada saat yang sama. Deng Yu menjerit, dan seluruh tenaganya seakan tersedot keluar dari tubuhnya. Ia jatuh lemas ke dalam kehampaan dan jatuh ke arah laut. Xiao Chen memanggil menara Haotian dan menangkapnya. "Kau!" Kedua kultivator setengah baya itu sangat marah, meraung seperti guntur dan tiba dalam sekejap. Mereka tidak menyangka Xiao Chen begitu tegas dan kejam, dan dia membunuhnya tanpa ragu-ragu. "Aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhku dan tidak akan pernah meninggalkan masalah untuk diriku sendiri." Xiao Chen kini punya ide dalam benaknya.
Menara Haotian sangat kuat dan dapat menangani 2 orang di depannya. Seorang kultivator setengah baya muncul dalam sekejap, dengan energi pedang beterbangan di langit. Menanggapi hal ini, Xiao Chen sama sekali tidak panik, dan langsung memanggil Menara Haotian. Sekarang dia telah sepenuhnya menguasai cara mengendalikan harta karun ini. Menara kristal itu mulai berputar, memancarkan cahaya terang yang menerangi semua arah. Menara itu dengan cepat mengembang dan jatuh ke bawah, menutupi seluruh langit dengan aura yang kacau. Ah! Kultivator setengah baya itu terkejut dan mendapati dirinya tidak mampu menahan kekuatan mengerikan itu dan langsung ditelan oleh pagoda itu. Dengan kilatan cahaya, pagoda Haotian menyusut seukuran ibu jari dalam sekejap dan terbang kembali ke tangan Xiao Chen, memancarkan cahaya yang indah. Apakah itu Menara Haotian yang legendaris? Seorang kultivator lain terkejut dan menunjukkan ekspresi yang luar biasa, berkata, "Bagaimana mungkin?" Setelah mengatakan itu, dia benar-benar berlari tanpa menoleh ke belakang, sambil berteriak, "Menara Haotian!" Menara surgawi telah muncul kembali di dunia. Xiao Chen ingin mengorbankan pagoda dan menyegelnya, tetapi berubah pikiran dalam sekejap dan memutuskan untuk menggunakannya untuk menyebarkan berita. Orang tua yang kuat itu masih berada di dunia manusia dan pasti akan datang untuk menemukannya. Sekarang yang harus dilakukannya adalah mencari tempat rahasia untuk bersembunyi dan menunggu bala bantuan datang dan merasakan jejak spiritual di pagoda. Xiao Chen tidak tahu asal-usul Menara Haotian, tetapi banyak orang di dunia kultivasi tahu bahwa ada benda suci dengan asal-usul yang sangat penting. Berita itu menyebar dengan cepat. Xiao Chen menunggu di pulau terpencil selama setengah bulan dan akhirnya bertemu dengan pemilik pagoda. Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, Xiao Chen yakin pada pandangan pertama bahwa lelaki tua itu pasti lelaki tua aneh yang disebutkan Qingqing. Lelaki tua itu tertawa dan tampak seperti bocah nakal yang sangat optimis, dengan rambut putih acak-acakan dan tidak rapi pakaian. Mustahil untuk menebak tingkat kultivasinya, seolah-olah dia tak berbatas bagaikan lautan dan kosong bagaikan ruang hampa. "Anak muda, kau bersusah payah membujukku ke sini. Apa terjadi sesuatu pada muridku?" Mata lelaki tua itu penuh dengan kebijaksanaan. Hal ini mengejutkan Xiao Chen. Sebelum dia mengatakan apapun, lelaki tua itu tampaknya sudah menebaknya. Hal ini menghemat banyak kata dan dia langsung menceritakan semuanya. "Bagaimana mungkin aku menyinggung perasaannya?" Lelaki tua itu mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, melihat dunia kultivasi, tidak banyak orang yang berani memprovokasinya. Xiao Chen sedikit kecewa. "Tidak masalah. Ayo kita cari dia dan dapatkan kembali murid baikku." Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, "Jika dia tidak mendengarkan alasan, aku akan melawannya." Orang tua itu memiliki kekuatan sihir yang hebat. Dia mengulurkan tangannya dan membuka sebuah lorong ruang angkasa dan menarik Xiao Chen masuk. Hampir seketika, mereka muncul di atas sebuah pulau peri. "Ini bukan pulau peri Sushan. Aku tahu." Orang tua itu menuntun Xiao Chen ke kedalaman pulau peri dan berkata, "Ada total 9 gerbang ruang di pulau yang terhubung ke ruang dimensi tempat para dewa dan dewa tinggal." Wanita itu, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Xiao Chen bingung. 9 pulau peri melambangkan 9 sekte utama di dunia kultivasi. Wanita itu sangat kuat. Dia menjaga jembatan kematian Tongtian untuk memastikan hubungan antara dunia kultivasi dan dunia manusia. Sambil berbincang-bincang, mereka melangkah masuk ke gerbang ruang angkasa di pulau itu. Kemudian, dengan kilatan cahaya, mereka muncul di ruang dimensi tempat panggung teratai 12 tingkat berada. Dia benar-benar menemukan platform teratai 12 tingkat.
Ini tampaknya lebih baik daripada harta karun Buddha di alam abadi karena masih terus berkembang. Aku mengerti. Dia ingin menggunakan platform teratai 12 tingkat, yang masih terus berkembang, untuk menghangatkan bumi. Angkatlah keempat pedang legendaris itu. Pada saat ini, sebuah suara yang sangat dingin terdengar dari panggung teratai 12 tingkat, kau benar.